Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, para alim, para ulama, para asatidz, pimpinan cabang Muhammadiyah Sukodorejo, kemudian takmir Masjid Al-Ikhlas, jamaah kajian ahad pagi, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga syukur kita ini senantiasa terbuktikan bahwa kita mampu mengucapkan syukur itu sebagaimana Rasul perintahkan, wa khairu syukril mu'min biqaulihi. Syukur seorang mukmin yang senantiasa dia ucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wa biqalbihi, dan diyakini bahwa semua nikmat ini hanya dari Allah Rabbuna wa ta'ala, tidak ada selainnya. Kalaupun melalui tangan manusia, itu pun karena Allah. Maka syukur kita senantiasa kita yakini gak ada nikmat kecuali yang datang dari Allah Rabbuna wa ta'ala, dan kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan kalian sanggup. Demikian firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18. Bi amalihi, dan syukur kita ini dibuktikan dengan amaliyah kita, amal soleh kita, amal ibadah kita, yang dari hari ke hari harus menjadi lebih baik, supaya syukur kita menjadi syukur yang hak, syukur yang sebenar-benar syukur. Wala ya'jibka lil mu'min, karena sungguh menakjubkan orang-orang mukmin itu. Wa idza kullu nikmati syukur, kalau dia dapat nikmat dari Allah senantiasa bersyukur. Wa idza kullu minal bala bisabri, dan kalau dia mendapat ujian atau cobaan dia bersabar. Mudah-mudahan kita semakin pandai mensyukur nikmat, sehingga nikmat-nikmat ini Allah tambahkan sebagaimana janji Allah, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka Allah memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun mampu meneladani beliau dengan optimal dalam hal beribadah, bermuamalah, berukuah, bersyariah, berakhlakul karimah, sehingga kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin Allahumma. Sekarang tanggal berapa? 17. Saya tidak tanya Desembernya. Hah? Tanggal berapa? 4 opo? Hah? Jumatil akhir. Hah? Jumatil sani. Bentar lagi masuk bulan Rajab. Habis Rajab Syakban. Terus cepat sekali ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita diberi umur Allah yang berkah bertemu bulan Ramadan. Amin. Dan mampu melaksanakan ibadah dengan optimal. Amin. Apa tema kita hari ini? Perjalanan akhirat. Kalau kita berbicara tentang padang mahsyar, akhirat, kita harus berpegang pada rukunnya dulu. Bahwa akhirat itu punya rukun. Salat ada rukun dan syarat sahnya. Kemudian ketika kita puasa juga ada rukun dan syarat sahnya.
Maka perjalanan di padang mahsyar pun ada rukun dan syarat sahnya. Apakah rukun-rukun daripada perjalanan di padang mahsyar ini? Ada 5 rukun untuk kita bisa mencapai nanti di padang mahsyar. Karena kalau rukun ini belum terpenuhi, gak akan mungkin kita sampai di padang mahsyar, ya. Apa saja rukunnya ini? Yang pertama, al-yaumul arqam, disebut dengan hari di mana manusia itu pasti semua mengalami kiamat kecil, kiamatnya masing-masing. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 185, Rabbuna wa ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Ini rukun pertama. Jadi gak mungkin kita bisa ada di padang mahsyar tanpa mati. Ini rukun 1, mati. Rukun kedua itu disebut barzah, di mana ada 2 alam, jasad dikubur, roh di barzah. Jasad yang dikubur nanti akan mendapatkan 4 perkara. Begitu dikubur siapapun ini, Rasulullah Muhammad sekalipun waktu itu, begitu masuk dalam kubur, yang pertama ada disebut Allah dengan himpitan kubur. Jadi manusia masuk kubur langsung dihimpit. Lamanya himpitan tergantung amal. Makin bagus amalnya, himpitannya cepat. Rasul tuh himpitannya hitungan detik. Dan saat Rasul dihimpit tuh langit terbuka, malaikat pun bergetar semua. Seorang nabi yang dipilih Allah, yang disayangi Allah, itu aja dihimpit. Jadi semua akan dihimpit. Semakin kafir, semakin tidak selesai himpitannya. Makanya aku pindah, timbangnya dihimpit gak mari-mari. Nah, setelah himpitan kubur, das, ada fitnah kubur. Iki kok timbangannya tumplek begini. Wong saya itu umek ya soalnya. Saya tuh gerak, kalau ngomong tuh pasti gerak. Timbangannya tumplek kabeh. Fitnah kubur ini pertanyaannya cuma 4. Walaupun ahli bahasa Arab, tapi kalau dia bukan seorang muslim dan tidak beriman, gak bisa menjawab. Walaupun dia bahasa sehari-harinya hidup di Yaman, di Syria, di Iran, di Irak, di Saudi, tapi bukan muslim, gak bisa jawab. Tapi arek segodo rejo, gak entos Arab belas sih lah. Tapi sholat 5 waktunya bagus, puasanya api, infak setengah api, iso jawab. Padahal gak entos belas kos Arab. Arek ndi? Segodo. Itu bisa jawab. Karena pertanyaannya cuma 4. Man rabbuka, man dinuka, man kitabuka, man nabiyuka. Cuman itu pertanyaannya. Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Jawab arek segodo, Allah Subhanahu wa taala. Man dinuka? Islam, bro. Apa kitamu? Al-Quran. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Bisa jawab. Ahli bahasa Arab, tapi bukan Islam. Ditanya itu, ditempeling, pelak, bener. Sahih ini hadisnya. Nah, setelah mendapatkan 4 fitnah kubur, urutan yang ketiga adalah siksa kubur. Tetap dapat siksa ya, tergantung amal. Makin dikit amal kejelekannya, bentar tok siksa. Gak punya, alhamdulillah. Yang terakhir, yang keempat, dalam kubur ini, di rukun yang kedua ini adalah nikmat kubur. Kalau lihat wajah-wajahnya ini kayaknya semua dapat nikmat kubur. Amin. Orang-orang yang melangkahkan kaki, wa kanat salat wa masyu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada maghfirallahu, rawahu Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Maka siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid dengan tujuan dia beribadah, maka duduknya dia di masjid duduk yang mendapat ampunan dosa. Jenengan kesini niatnya ibadah untuk bertolabul ilm, maka duduknya dijamin wa idza qa'ada mafirallahu. Jenengan ini sekarang sedang mendapat ampunan dosa dari Allah. Tapi kalau cuma duduk di depan selfie tok, nah iku ketoke gak kuman. Cuma lapor tok nang masjid, selfie tok, perlu minggat dolan nang warung cangkruk. Lapor tok ke rumah nek ketoke nang masjid ini. Nah itu ndak dapat itu, walaupun duduk. Nah saudara-saudaraku, setelah rukun yang kedua ini dilampaui, masuk rukun yang ketiga, disebut al-ba'si. Apa itu al-ba'si? Adanya kebangkitan di mana manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi dibangkitkan. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, hisab. Hisab. Hisab, tahu? Itu yang di pojok sana. Hisab di sana tuh. Yang jopo tanya hisab. Itu ahli hisab ya. Ini hisab. Hari di mana amal-amalnya dihisab, diperhitungkan. Walaupun ada nanti golongan orang yang tanpa hisab. Tanpa hisab itu cuma lewat. Rasul mengatakan jumlahnya 70.000. Jadi ada orang gak pakai hisab, langsung. Tapi tidak masuk surga dulu, karena nunggu Rasulullah, disimpan di tempat di sana, di bawah ars, belum masuk surga. Itu 70.000. Kira-kira jamaah segodo ini masuk kuota enggak? Masuk. Cewek ini sih masuk gitu loh. Kata 70.000 itu bukan berarti 70.000 asli. Kalau 70.000 asli jelas gak kuman. Jelas gak kuman. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah, sampai berapa nabi coba? Berapa orang yang syahid, mujahid, entek gitu Kata 70.000 itu tidak saklek. 7 itu menunjukkan bahwa Islam itu 7 itu besar. Langit Allah ciptakan berapa lapis? Hari ada berapa? Kita disuruh tawaf berapa kali? Disuruh sa'i berapa kali? Jadi 7 itu maknanya besar. Saya ulang, ada yang tanpa hisab. Segondo masuk kuota enggak? Masuk. 70.000. Makanya kalau 777 itu Islam. Ini katek songo alamat Baute. Tahu Baute? Cino. Kiu dia. Nah saudara-saudaraku, setelah hisab rukun yang terakhir, yang kelima, jasya, balasan. Maka dalam jasa ini imma jannah wa imma nar. Sebagian mendapat balasan surga, sebagian mendapat balasan, dan di neraka pun dibagi dua, yang kekal dan yang sementara. Yang sementara yang mana? Rasul mengatakan man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri yakulul jannah. Maka siapa yang masih punya iman, masih berla ilaha illallah, kalaupun dia nanti masuk neraka, pasti dia nanti tetap dientas untuk masuk ke surga. Oh gitu Ustaz. Iya. Ya sekarang lumayan nih. Bukan diwedi. Kalau bisa tidak mampir, tidak usah mampir lah. Gitu loh. Ngapain mampir? Tidak mampu kita mampir. Lihat surat 4 ayat 5. Abi, bukan surat 4 ayat 5. Anissa. Nih, langsung terjemahnya dia nih. Gimana? Ini orang-orang yang alladzina kafaru min ahli kitab. Ini orang-orang yang mengingkari kitab Allah. Coba lihat. Sesungguhnya orang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Batu-batu balutan, kulit rusak diganti baru, nyinyik tun, tidak mampu gitu. Kalau bisa tak mampir, tidak usah mampir, ya. Nah, saudara-saudaraku, setelah rukun ini semua terjadi, rukun yang pertama, yaumul aqab, semua pasti mati. Yang kedua, alam kubur atau barzakh. Yang ketiga, lagi diulas selalu hari-hari. Al-Batsar, hari kebangkitan. Yang keempat, hisab. Yang kelima, jasya. Itu rukunnya. Kapan ini terjadinya? Hari kiamat itu begitu dahsyatnya. Telat jamnya itu. Saya jam 9 pas harus sampai Al-Falah Raya Dharma hari ini. Jadi saya lihat ini saja, nggak lihat itu bahaya. Nah, hari kiamat itu dahsyat. Saking dahsyatnya, Allah sampai memberi nama hari kiamat itu 17 nama. Bayangin, hari kiamat ada berapa nama? Nggak usah dihafal, tapi cukup kita tahu di mana nama-nama hari kiamat. Nggak perlu dihafalkan agamanya, cukup kita tahu hari kiamat. Kenapa kok namanya sampai 17? Gambaran ini, gambaran. Kalau ada preman bajingan yang aliasnya banyak, berarti ngetop bajingan ini. Bajingan ini banget anunya apa? Wis kelakuannya terkenal, berarti bajingan bukan kelas teri ini, bajingan tengah ini. Jadi kalau ada seseorang bajingan yang aliasnya banyak, udah. Contoh, tompel, alias penceng, alias petot, alias gondrong, alias bungkuk, terus dan lain-lainnya, aliasnya wakil lah boy. Berarti ngetop orang ini, bajingannya ngetop banget. Hari kiamat itu juga namanya banyak. Karena apa? Karena dahsyat. Yang pertama, Allah sebut nama hari kiamat itu dengan Yaumul Akhir. Yang kedua, Allah sebut dengan Al-Qari'ah, ada di surat 101. Kemudian Allah sebut dengan Tamatul Kubro, Allah sebutkan di surat An-Naziat 79 ayat 30. Saya membuat materi ini 3 bulan namanya, mengumpulkan ini semua, menceritakan ini, menyampaikannya. Terus saya dasarnya hadis Rasul, tapi Qurannya di hadis Rasul nggak ada. Saya cari Qurannya, alhamdulillah ketemu. Disebut juga Yaumul Khuruj dalam surat Qaf ayat 42. Disebut Yaumuddin dalam surat 1 ayat 4. Disebut Yaumul Hasrah surat 19 Maryam ayat 39. Disebut Tamatul Kubro, nanti materinya saya kirim ya. Sekarang dengerin aja. Tamatul Kubro disebut Allah di surat 79 ayat 30. As-Sakhah, hari di mana manusia saling berteriak satu dengan yang lain, dalam surat Abasa ayat 33. Disebut As-Sa'ah, hari penentuan, yang Allah sebut di surat 40 ayat 59. Yang ke-10 Yaumut Tanat, hari di mana manusia memanggil satu dengan lainnya saat amalannya ditimbang, kemudian menuntut satu dengan yang lain, saling menuntut, makanya disebut Yaumut Tanat. Iki mbak, gara-gara awakmu mbak, aku bocah sing ndak. Kok ya ngono kok ya manut, aku juga gak ngerti. Rame sendiri. Ya. Mbak, aku belajar sih gak karu-karuan mbak, kayak ngene iki dipanah ka ono blas di Quran mbak gitu. Ini disebut Yaumut Tanat. Yang ke-11 disebut Yaumul Hisab, hari perhitungan, orang sebut di surat 38 ayat 53. Yang ke-12 Allah sebut dengan Yaumul Fas, hari pemisahan atau pemutusan, Allah tempatkan di surat 37 As-Saffat ayat 21. Kemudian Allah sebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, diletakkan di surat 30 Ar-Rum ayat 56. Allah sebut dengan Yaumul Jam'i, hari di mana orang manusia dikumpulkan, Allah simpan di surat Asyura ayat 7. Kemudian Allah sebut yang ke-16 adalah Al-Waqi'ah,
Ada di surat 56 ayat 1. Disebut Darul Akhirah, negeri akhir. Allah simpan di surat 29 Al-Ankabut ayat 64. Dan Allah sebut yang terakhir dengan Darul Qaror, tempat kembali. Disebutkan Allah di surat Ghafir ayat 39. Coba, nama hari kiamat sampai 17 nama. Itu berarti dahsyat. Kapan terjadinya? Ada urutannya. Kalau nanti sudah ada Imam Mahdi, nah ini mulai tanda-tanda kiamat besar akan segera. Setelah Imam Mahdi muncul Dajjal. Tahu Dajjal ya? Matanya satu, tapi bukan di tengah. Itu film Minion, film karton. Matanya satu itu sebab yang kanan buta, jadi hanya melihat dengan yang kiri. Kakinya yang kiri lebih pendek dari yang kanan, jadi dia ada degloknya. Rambutnya gimbal, kemerahan, kulitnya kemerahan. Kemarin sempat ditemukan seperti ini, tapi ternyata orang bambu. Sebab kalau Dajjal yang sebenarnya di batuk ini, dahi ada 3 huruf, kaf, fa, ra. Dan yang bisa baca hanya orang Islam. Di Ramsal nggak bisa baca. Makanya saya pindah Islam supaya sok mocol sama Dajjal. Bacanya kafir tanpa harokat. Kita masih bertemu, masih. Orang Islam masih mungkin bertemu dengan Dajjal. Maka Rasul pesan, "Wamat ilal mu'min absaru ila Dajjal. Falahuna mina qatalu faqaluha." Kalau kamu nanti bertemu Dajjal dan kamu gak mampu untuk berdebat, cemplungkan dirimu. Karena Dajjal dikasih tanda Allah, kanannya sungai. Sungai jernih bersih. Jadi kalau dia jalan, persis belakang dia ini sungai. Jernih bersih, orang pengen nyemplung aja. Yang kiri api, lautan api. Maka Rasul pesan, kalau kamu bertemu Dajjal tidak mampu kamu debat dengannya, cemplungkan dirimu. Kemana? Api. Sebab dia penuh tipu muslihat. Kalau nyemplung ke sungai yang jernih, kita jadi pengikutnya. Cemplungkan ke api. Jadi orang muslim masih mungkin bertemu Dajjal. Maka Rasul mengajarkan kita di setiap tasahud akhir untuk berlindung dalam 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnah wa mahyaya wa mati, wa min fitnah masyihid Dajjal. Disuruh berlindung kita. Dan kalau tasahud pakai 1, jangan 2, tidak sah. Jadi tasahud itu berapa? 1. Kalau 3, apalagi yang 2 aja tidak sah. Jadi tasawuf berapa? 1. Sudah. Ada pengumuman loh. Ini ada pesan dari KPU. Kalau ini pesan asli dari KPU, murni. Besok kalau nyoblos 1 saja. Sebab kalau nyoblos 2 tidak sah. Uang 2 aja tidak sah, apalagi. Jadi nyoblos berapa? Iya. Loh ini pesan KPU. Loh dasar loh kalau nyoblos 2. Kalau 2 aja nggak sah apalagi. Nah, berarti nyoblos berapa? Iya. Ya. Setelah Imam Mahdi dan Dajjal, baru Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ini untuk membunuh Dajjal. Dan turunnya Nabi Isa, kalimat beliau, "Man hada'ani fada'ula minar salahi illa Muhammad." Aku datang diturunkan Allah untuk menegakkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak membuat syariat baru. Beliau melanjutkan karena beliau sendiri muslim. Nabi Isa alaihissalam ini muslim. Rasulullah beliau ini Rasulullah untuk kaum Bani Israel. Beliau ini muslim dan beliau sholat. Mau tahu beliau sholat? Ketik Matius. Gak duwe sampean. Matius 26.239 sholat beliau itu. Saya tunjukkan gereja, ngamuk-ngamuk gereja. Ini tidak mungkin dibacakan. Alamat jamaah gereja pindah alih kelas. Kalau jamaah gereja pindah alih kelas, apa yang terjadi? Pendeta bangkrut.
Kenapa? Setoran tutup. Pindah kota infak sini. 2 pekan lalu saya mengislamkan orang. Bukan saya yang dapat, teman-teman Mu'alaf Center dapat, dibawa ke saya ke masjid, minta ikrar. Hari itu saya wawancara dulu dan janji nanti saya islamkan harus belajar di Mu'alaf Center, tempat binaan saya. Harus mau datang rajin. Saya nanya, ada yang maksa? Tidak ada. Kenapa masuk Islam? Boleh cerita enggak? Sedikit saja. Saya masuk Islam, Ustaz, karena di sini 2,5%, di sana kan 10%. Ngono jawabannya. Ustaz kan tahu, ya pokok guyu coba. Jadi hidayahnya dia karena zakatnya 2,5%. Kalau di sana 10%. Jadi Allah lewatkan hidayah ini lewat 10%, belurus 0,5%. Ya sudah, sak masjid guyu, ya kita terima. Jadi saya tanya benar-benar, kenapa masuk Islam? Karena di sana 10% Ustaz zakatnya. Saya pindah sini aja 2,5%. Oh, iya. Ustaz kan tahu, aku di kono ya memang tahu aku ben nang kono ya 10% pancen. Oh, dadi wong pindah mergo emang duitnya 10%. Yaitu hidayah Allah ya, enggak bisa disalahkan. Setelah munculnya Nabi Isa, kemudian Ya'jud Ma'jud. Ya. Habis Ya'jud Ma'jud itu baru Dukhon. Nah, Dukhon ini baru orang Islam nggak ada. Jadi pada waktu jadi orang Islam masih bertemu Nabi Isa, masih mungkin bertemu Dajjal, masih Imam Mahdi, masih. Tapi begitu nanti setelah Ya'jud Ma'jud ini masih orang Islam masih bertemu dengan Ya'jud Ma'jud. Setelah itu baru Dukhon. Nah, Dukhon ini kabut. Kabut ini Allah luncurkan karena sudah mentok Allah saking sayangnya dan cintanya dengan hamba-hambanya yang mengibadatinya, maka dikeluarkan Dukhon ini sehingga semua orang yang dipeternakan yang Islam wafat. Setelah dipeternakan, yang wafat urutan kedua yang di pasar, yang Islam wafat. Jadi orang geletakan nanti. Rasul sabda beliau, tergeletak, gak ada seorang satu membandingkan yang lain, satu mau mengafani, udah gak ada. Ya apa kata ngafani, mati bareng-bareng ini, gleblak, menghirup wafat, yang ndak Islam ndak mati. Hebat Allah, Masya Allah. Innallaha wa huwa kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Setelah yang di pasar, baru rumah ibadah wafat. Kok rumah ibadah kok urutan ketiga? Loh, sahabat sempat tanya itu. Iya, soalnya sini peternakan di pasar lu akeh di mana sini nih tempat ibadah. Ini sekarang yang ngaji terbatas ini. Coba lihat sampean yang sekarang tawaf di alun-alun Jombang ngono. Karo ning ngene Mojokerto lebih akeh. Ngowes lu akeh di mana ini. Banyak yang goes Pak, banyak yang tawaf, sa'i daripada yang ngaji. Makanya ini urutan ketiga wafatnya, yang di rumah ibadah. Setelah itu baru yang di rumah-rumah. Maka habislah seorang muslim semua. Kalau sudah itu habis, baru keluar dabatin minallah, hewan melata yang bisa berbicara bahasa setempat. Jadi besok di Sekodo ini cecek, bukan melata, ulo, sawer nih, kalian apa? Bunglon, pokoknya melata ini ngomong kape. Kata nanti bro, kata nang pasar semua bito, apa bro? Kata tuku ceki, itu ngomong sendiri nih, bisa bahasa masing-masing. Kalau sudah seperti ini masih ditunggu tobat, ini masih ditunggu sama Allah, masih ditunggu. Ada yang mau tobat enggak? Ditunggu sama Allah. Begitu dia tobat, betul-betul tobat, langsung wafat, kata Rasul. Kenapa? Dukhon ini terus. Jadi dukhon itu tidak cuma satu hari terus, enggak. Ini terus ada dukhon. Karena memberi kesempatan yang tobat. Ternyata masih belum tobat. Habis dapat minallah, baru matahari Allah terbitkan dari barat. Itu pun hanya 3 hari. Dan ini Allah katakan, wa ma idza qala samsi lamat fa'adakula taubatan di abdihi milayagori. Kalau sudah matahari aku terbitkan dari barat dan nyawa orang sudah sampai di kerongkongan, saat itulah tobat aku tutup. Nah, maka
Maka tobat ini ditutup oleh Allah, milla roh ilayya gorgir. Kalau sudah roh ini sampai di kerongkongan, tidak ada tobat, tidak diterima. Fir'aun itu tobat nggak? Tobat dia, baca di Al-Baqarah. Tobat dia, baca di Al-Anbiya, tobat. Cuman telat. Dia sudah minum air laut rong gentong. Sudah. Rohnya sudah di kerongkongan, maka nggak diterima. Maka tobat seorang hamba itu diterima Allah selama rohnya seluruh sampai kerongkongan. Setelah matahari terbit dari barat itu hanya 3 hari. Baru setelah itu inilah yang disebut tamatul kubro. Maka urutannya setelah itu semua selesai, habis Ya'juj Ma'juj, kemudian dabati minallah, kemudian matahari terbit dari barat. Nah, baru keluar gempa. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat 3 hari, Allah timbulkan gempa dari timur. Coba perhatikan sekarang ini. Gempa itu dari mana datanya? Sekarang ini. Coba lihat catatan di digital Google dimanapun. Gempa itu dari mana selama ini? Dari barat. Tapi nanti kalau sudah matahari terbit dari barat, gempanya dari mana? Timur. Allahu Akbar. Begitu gempa ini muncul dari timur, kemudian baru Allah tugaskan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 9 sampai 1 dan 2, begitu tiupan pertama ini adalah tiupan kehancuran, kematian dan kehancuran. Nah, begitu meniup, selesai meniup, malaikat Israfil diwafatkan dulu sama Allah. Sebab kalau tidak kasihan. Apa? Kenapa kasihan? Nih, sebab kalau sudah ida zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini sudah digoncangkan, maka urutan peristiwa kiamat saat itu adalah begitu bumi ini diguncangkan. Setelah bumi diguncangkan ini, kemudian Allah jatuhkan semua benda langit ke bumi. Bayangin. Jadi bumi ini digoncang oleh Allah. Setelah bumi digoncang, benda langit dijatuhkan. Semua dihantamkan ke bumi ini. Setelah itu, yang di dalam bumi ini diletuskan sama Allah. Ini diurutkan di surat At-Takwir, surat 81, mulai ayat 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ketemu hadisnya Rasul. Oh, di surat At-Takwir. Setelah Rasul mengatakan ini diguncang dan bumi dikeluarkan isinya, air laut dipanaskan oleh Allah. Setelah air laut dipanaskan, dituangkan ke darat. Coba bayangin kayak apa gambaran hari kiamat. Dahsyat. Makanya namanya sampai 17. Tak mampu kita. Setelah air laut dipanaskan, kemudian gunung-gunung dihancurkan. Setelah itu air laut dipanaskan dan dituangkan, maka semua yang terhembas tiupan-tiupan ini, semua yang terhembas itu. Ini kan saya waktu itu minta pakai slide ya, karena sebenarnya ada slide-nya ini. Ini kalau nonton slide-nya keren, nggak apa-apa, nanti saya kasih tontonan dewe. Ini sampai saya ilustrasikan di sini. Saya minta tim buatkan saya ilustrasi kiamat sesuai Quran, dibuatkan. Bagus tuh yang kalau pakai ada filmnya. Kita jadi merenung, hidup jadi lebih baik nanti kalau tahu apa yang terjadi di padang mahsyar. Nah, setelah tiupan pertama, tiupan kedua, apa itu? Membangkitkan kembali. Siapa? Semua yang mati, mulai dari masa Nabi Adam sampai yang kemarin kiamat itu. Tiupan sangkakala pertama dan kedua jaraknya arba'in kata Rasul, 40. Saya nanya ke ahli hadis, saya buka semua kitab, tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang tahu, karena Rasul cuma mengatakan arba'in. Jadi arba'in ini 40 hari kah? 40 tahun kah? Wallahu alam. Tidak ada yang bisa memasukkan hadis ini, karena Rasul cuma mengatakan tiupan pertama dan kedua jaraknya 40. Dan hari itu sahabat tidak ada yang tanya, semua diam. Coba ada yang tanya, mungkin Rasul jawab. Tidak ada yang tanya. Jadi kalau
kita tanya juga, ya nanti kalau ketemu Rasulullah aja tanya kan 40 apa? Ya kasep tidak ketemu gitu. Sama Pak, seperti kurban Idul Adha. Jangan motong kuku, jangan motong rambut. Manut sahabat. Sinta kok lares godo. Kenapa Ustaz kok nggak boleh? Karena lares godo sintanya. Sahabat tidak ada yang tanya. Sahabat tuh samina wa atona. Tahu Pak, kenapa tidak boleh potong rambut dan kuku kalau kurban? Mau tahu nggak? Mau? Ya besok tanya Rasulullah ketika kita bertemu beliau di padang mahsyar. Rasul tidak menjelaskan, kita bisa menjelaskan dari mana? Jangan minteri gitu loh. Ya. Saya ditanya, kenapa Ustaz? Ya saya jawab. Nanti kalau ketemu Rasulullah di padang mahsyar kita tanya, Rasul kenapa dulu melarang? Nah, sahabat itu tidak ada yang tanya. Diomongi langsung semua patuh. Sami'na wa ata'na. Setelah tiupan kedua ini membangkitkan semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai dimulainya fase padang mahsyar tersebut. Allah berfirman dalam surat 99 ayat 6, maka pada hari itu yang manusia akan keluar dari kuburnya. Nah dibangkitkan. Ini surat 81 ayat 7 tadi urutannya semua. Nah setelah itu manusia dibangkitkan. Di mana cara Allah membangkitkannya? Antara roh dan tubuh. Melalui chipnya apa chipnya? Tulang. Tulang apa? Ekor. Dicoba diuji tulang ekor ini. Kalau jenengan tahu kremasi, kremasi itu orang yang dibakar tuh. Itu semua jadi abu, tapi ada satu segini, itu yang tidak bisa jadi apapun, tetap kayak batu, kecil segini. Itu tulang ekor. Itu walaupun ditutup palu, walaupun dipakai mesin penghancur, udah hancur. Itu punya Allah. Ini cara Allah nanti menyatukan roh dan jasad. Jadi orang yang mati karena terbang dari pesawat, masuk laut, dimakan ikan, ikannya nelek, itu metu. Nah, jadi besok tulang ekor masing-masing itu akan ditemukan dimanapun Allah tempat di mana dia ketika menemui azan, disatukan dengan tubuhnya. Penyimpanan roh dibagi dua sama Allah. Rohnya orang Islam, rohnya orang-orang beriman yang terdahulu sebelum Islam, tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasul Musa, Rasul Isa, itu nyimpannya di Iliyin. Jadi roh kita itu di Iliyin. Di luar Islam nyimpannya di mana? Sijin. Nah jadi besok di padang mahsyar jenengan gak usah khawatir. Engko pas tonggoku sing ngopong-ngopong piting nang nggonku. Aku neng kono, ndak mungkin nyimpannya jadi bedakan, ndak akan mungkin keliru. Kemudian dibuatlah bumi ini oleh Allah dengan bumi yang baru bumi ini. Abi surat 14 ayat 48, langsung terjemahnya ya, biar cepat. 14 Ibrahim, iya ayat 48, biar tahu kalau bumi ini baru. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jelas kalimat Allah. Besok bumi baru, tidak bundar seperti sekarang ini, tapi datang. Surat 14:48. Sekarang kan jadi polemik, bumi itu tidak bundar, datar. Bro, itu besok kalau saya kiamat. Baca itu di surat 14 ayat 48. Kan banyak tuh sekarang perselisihan, bumi itu tidak bulat, datar. Itu nanti ada di Quran, itu nanti di padang mahsyar. Kalau sekarang ini masih bundar lah. Oh, di foto dari satelit kelihatan bundar kok. Kita di atas salju kelihatan kok bumi bundar. Nanti memang iya datar. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Semua datar sama. Dan tinggi kita pun sama. Setinggi siapa? Nabi Adam. Berapa tingginya? 10-11 meter. Antara itu tinggi kita. Jadi semua tinggi itu. Searek segodo juga. Lah nek pancet sama ini lah enak ngiyup nang dengkule Nabi. Iki arek segodo iki. Ngali-ngali. Kowe enak ngiyup-ngiyup. Tinggi kita sama nanti. Sehingga jarak manusia satu dengan lainnya dengan matahari sejengkal. Adil Allah. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, sama semua.
Masya Allah. Ini nanti materinya mau minta yang film atau minta yang PDF? Bagus lek jaluk kabeh lur-lur nih. Tak kirim kabeh. PDF-nya iya, filmnya iya. Mau sekoto ya. Jadi datar bumi ini tingginya sama semua, sehingga semua merasakan matahari yang sama dan keringat bercucuran. Dan keringat masing-masing orang berbeda. Ada yang setinggi lutut, ada yang cuma semata kaki, ada yang seperut, ada yang segini. Paling tinggi untuk orang muslim itu sehidungnya, paling tinggi. Orang kafir di atasnya sampai sini. Makanya dia banyak jinjit gini supaya bisa bernafas. Itu pasti bukan orang Islam kalau sudah jinjit tinggi-tinggi. Maka saya lihat sekarang kalau ada wanita muslimah pakai hak yang tinggi-tinggi, saya pikir, oh latihan arahnya di padang masar. Saudara-saudara, maka aja gak kelelep gitu. Dan gak usah takut kalau sebelahnya tambah terus keringetnya. Engkau pas amber ini, tidak mungkin amber. Semua milik sendiri-sendiri di padang masar. Dan menunggu itu kata Rasul 50 tahun. Saya tanya lagi nih pada ahli hadis ini, 50 tahun ini masuk tahun dunia atau akhirat? Tidak ada yang bisa jawab, karena Rasul pun nanti cuma 50.000 tahun. Dan sahabat juga gak ada yang nanya hari itu, sehingga kita gak pernah tahu jaraknya waktu tadi itu 50 tahun dunia ataukah akhirat. Wallahu a'lam. Tapi Rasul mengatakan 50.000. Kesemuanya ini tergantung amal hidup, sebagaimana ayat Allah di surat 99 ayat 7 dan 8. Maka siapa yang mengerjakan kebajikan sebelajar sarah dapat balasan sebelah zarah, famay ya'mal wa may ya'mal, ya, sama. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi manusia. Jadi setelah itu semua itu dikumpulkan seperti itu dengan kelihatan seperti itu, baru Allah datang. Dan Allah datang ini bersaf-saf malaikatnya. Ada di surat 89, surat Al-Fajr. Kullu malaikun saffan saffa. Datang dengan malaikat bersama. Dan Allah datang tuh bawa jahanam. Bawa jahanam. Surat 89. Ya, jahanam dibawa. Kita lihat di surat Al-Fajr 89 20 berapa? Jahannam. Ntar saya lupa. Coba dicari di situ. Surat 89 itu surat Fajar. Ketika Allah datang dengan membawa jahanam. Jadi jahanam dibawa Allah saat kita parkir di padang mahsyar. Nah, pada hari itu diperlihatkan itu. Ayat berapa itu? Hah? Nah, benar 23. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Waji yaumaidi bi jahannam, yaumaidi yatakarul insan wal akhud dikra. Jadi hari itu dah nggak ada yang bisa terus telat. Jadi Allah bawa jahanam ini, dan Rasul mengatakan jahanam ini makhluk. Jahanam ini punya tali kekang. Tali kekangnya 70.000. Satu tali kekang dipegang 70.000 malaikat. Berarti jahanam ini yang mengendalikan 4,9 miliar malaikat. Makanya tidak usah aneh-aneh, sinau ilmu malaikat pret apal sampai jenenge 4,9 miliar ini. Tidak usah aneh-aneh. Kita tuh belajar sesuai syariah, tidak usah aneh-aneh. Nah, ini kalau sampai misalnya malaikat ini ngopi, ayo ngopi sih yuk cangkruk. Lu entek sak padang mahsyar. Tidak peduli beriman, tidak peduli waktu kasih mau ngemplok sebarang kalir. Jadi dia itu makhluk yang punya tali kekang. Ini lepas tali kekangnya, habis yang parkir di padang mahsyar. Tidak peduli itu beriman, tidak peduli itu kafir, semua dia dilahap sama dia. Maka perkasa semua malaikat yang memegang tali kekangnya jahanam ini. Saya lanjutkan lagi materinya. Maka setelah kita ditampakkan oleh Allah di padang mahsyar ini,
baru Allah bagi lagi manusia menjadi 3 golongan. Nah, jadi setelah di padang mahsyar dibagi 3. Waktu Allah datang langsung Allah bagi 3. Golongan pertama Allah sebut al-muqarrabun. Ini golongan yang kelompok manusia yang dijauhkan dari jahanam, ditaruh di bawah ars tapi belum masuk surga. Ini al-muqarrabun. Ini termasuk tadi arek segodo yang masuk kuota 70.000. Golongan kedua ashabul yamin. Ini dijauhkan dari neraka tapi di bawahnya al-muqarrabun, tapi jauh dari jahanam. Golongan yang ketiga ini disebut dolimul linafsih. Ini yang hisapnya 50-50. Kebaikannya 50%, kejelekannya 50%. Ini dolimul linafsih. Ini yang neraka itu ngintip-ngintip terus di depannya, jadi kelilingi jahanam. Kalau yang dua yang tadi aman, berarti hisapnya kebaikannya lebih baik. Yang 50-50 ini langsung disiapkan Allah, namanya sirat, jembatan. Ada yang bilang jembatan ini seperti rambut dibelah 7. Tak boleh ya disekak ketemu. Sopo sih ngomong? Ini jembatan biasa, cuman berat. Kenapa berat? Ada 4 pertanyaan. Bisa menjawab 4 pertanyaan ini dengan baik, baru dia bisa melampaui sirat itu dengan sempurna. Sampai Rasul mengatakan, la yat-uda qarrukata ini ilal masyhud lil sirat. Gak akan beranjak 2 telapak kaki ini melampaui sirat, kata Rasulullah, sebelum dia mampu menjawab 4 pertanyaan. Jadi di sirat ini yang 50-50 ini dapat 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, umurmu kamu habiskan untuk apa? Ini pertanyaan pertama. Umurmu ini loh, kamu habiskan untuk apa? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ilmumu sudah kau gunakan untuk apa? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, dari mana kamu dapat harta? Pertanyaan yang keempat, kemana harta ini kau belanjakan? Ini yang berat, bukan serambut dibelah 7. Kalau serambut dibelah 7, sakno sing lemu. Soalnya mergo lemu gak imbang nyemplung ayo sakno to ya. Jadi sirat itu bukan rambut dibelah 7. Itu jembatan, benar-benar jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga. Sehingga kita merangkaknya itu berat, sebagaimana sabda Rasul tadi, gak bergerak telapak kaki seseorang sebelum dia mampu menjawab 4 pertanyaan. Maka pertanyaan pertama, umurmu kau habiskan untuk apa? Ilmumu sudah kau gunakan untuk apa? Jangan-jangan ilmumu kau gunakan di meja domino, bolak-balik menang, kena balak 6 karo balak 5. Berarti ilmunya hebat. Oh, ilmu perjudian. Digunakan untuk apa? Ditanyakan sama Allah. Kemudian harta kau dapatnya dari mana? Terus kau belanjakannya seperti apa? Ini harus. Nah, orang yang 50-50 ini diberi kesempatan Allah mencari syafaat. Nah, aku mudahkan karena kamu masih beriman semua. Cari syafaat. Lari semua ke Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, aku gak bisa memberi syafaat karena aku pernah berjanji di depan Allah untuk tidak memakan buah tersebut, dan aku memakannya. Padahal aku sudah bersumpah di depan Allah, aku gak punya syafaat. Mintalah pada Rasul pertama. Rasul pertama ya. Kalau Nabi Idris itu kan Nabi kedua setelah Nabi. Ini Rasul pertama. Nabi Nuh itu Rasul pertama di muka bumi. Datang ke Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Tidak bisa. Doaku ada perjanjian dengan Allah menghilangkan syafaatku. Memang kau doa apa ya Nuh? Ini kita ini yang orang-orang yang 50-50 ini. Aku berdoa supaya manusia di muka bumi semua dihabiskan, kecuali yang di atas kapal. Itu yang menghilangkan syafaatku. Mintalah kepada bapaknya para nabi setelahku, Nabi Ibrahim. Semua lari ke Nabi Ibrahim minta syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku berbohong 3 kali, hilang syafaatku. Bohong pertamaku ketika aku hancurkan patung-patung berhala bapakku dan kaumnya. Aku sisakan pentungnya, ditaruh patung yang besar. Ditanya, siapa yang menghancurkan? Itu yang besar.
Kata bapaknya sama kaumnya, gak mungkin, mosok watu ngancurno. Nah, kon yo goblok ngerti watu disembah, begitu kan sama Nabi Ibrahim. Keren Nabi Ibrahim. Tapi dia berbohong. Berbohong kedua, ketika dicegat Raja Namrud. Ditanya, siapa ini? Ini saudara perempuanku. Padahal ini istri beliau. Sebab kalau ngomong istri, dipek. Ini anak rojo gendeng tukang ngepek bojone wong. Jadi Nabi Ibrahim ditanya siapa itu, dibilang saudari perempuanku. Gak dipek, kalau istri dipek. Bohong yang ketiga, diajak bapaknya ke pesta Namrud. Beliau mengatakan tidak mau. Kenapa? Beliau bilang sakit. Sebab beliau menghindari buka botol. Karena di sana khomer. Beliau tidak mau khomer. Tapi beliau berbohong bilang sakit. Aku nggak punya syafaat. Mintalah ke Musa. Lari semua ke Musa. Nabi Musa bilang, aku gak bisa. Kenapa? Aku pernah mukul 1 kali pukulan, pasukannya Fir'aun mati. Padahal aku gak mau membunuhnya. Mintalah Isa. Lari semua ke Isa. Nah, buka Matius pasal 7. Gak duwe sama ya. Matius 7:27 ditolak juga sama Nabi Isa di sana. Nah, ini di keluarga saya Islamkan, saya buat ini, baca Matius 7:21-23. Ditolak semua sama Nabi Isa. Oh, kalian semua ini sudah menuhankan aku sebagai anak Tuhan, gak punya syafaat. Sana ke telaga. Telaga mana? Ngebel. Hah? Telaga. Oh Kausar. Tapi harus pindah Nusantara ya sampai melok telaga ngebel. Budal nang Ponorogo. Nah, di sana itu satu-satunya manusia yang hatinya bersih dan dikasih Allah, dia punya syafaat. Lari semua ke sana. Ketemu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Rasul itu saking baiknya manusia, saking baiknya, semua itu mau disafaati. Mau disafaati semua aja yang minta. Tapi apa kata Allah? Lah Muhammad, tidak semuanya. Sepeninggalmu banyak yang mendolimi ajaranmu, banyak yang ingkar, banyak ini, tidak semuanya diberi. Dan itu Allah katakan di surat 25 ayat 27, 28, 29. Yauma ya'adu dhalimu ala yadai wala tanakhudhu ma'ar rasuli sabila. Itu 27-nya. Baca. Dua dulu. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah. Surah 25. Ya betul. Ayat 27. Oh, 27 dulu. Dan ingatlah hari ketika itu orang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Telat. Tak tinggal ngombe dulu keliru suratem. Nah, apa yang terjadi? 28. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan qalila. Celaka besar bagiku, kira-kira aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Mbak, aku dulu gak melok-melok fulan, gak manut DE, tapi ikut yang dari Rasul. Telat. Lihat 29-nya. Laqad adlani anid dzikri ba'dai jana minku insanu khadula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Tuh, tidak boleh sama Allah, tidak semuanya dikasih. Maka nanti sebagian akan mampir ke neraka, yang sebagian diberi syafaat lewat sirat masuk surga. Maka Rasul pesan, apa Rasul pesannya? Nih, kalau kalian ingin dimudahkan oleh Allah untuk semua di padang mahsyar, lakukan 3 hal ini. Hadisnya Bukhari nomor hadis 6682, Muslimnya 2609. Rasul mengatakan, kalau kamu ingin mendapat keselamatan dunia, ucapkan 2 kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. 2 kalimat ini ringan di lisan, tapi berat nanti efeknya di timbangan mizan, dan dia sangat dicintai Allah. Yang kedua,
husnul khuluq. Saat kamu hidup di dunia, perbanyak amal-amal kebaikan. Ini akan memudahkan kalian nanti di padang mahsyar. Yang ketiga, bertakziahlah kalian manakala ada saudara muslim yang wafat. Ketika kalian bertakziah, satu kafarat untuk kamu. Satu, bayangin, satu khirat ini diberikan untuk kita. Satu khirat itu hitungannya berapa ya Rasul? Sahabat tanya. Satu Jabal Uhud. Kalau kamu masih ikut mensolatinya dan mengantarnya ke kubur, satu khirat lagi, 2 khirat. Maka perbanyak amal-amal ini. Tapi jangan dungo tonggoku udah mati, kok aku tak rono, itu gede gitu. Artinya kalau dia meninggal, ikut datanglah, ya sholatkan dia, kemudian antar ke kubur. Ini meringankan amal kita. Dan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanal adim, ya, yang artinya itu sangat luar biasa, bahwa Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah dan Maha Agung. Ini Allah sangat cinta ya ucapan ini, ya. Tapi jangan terus bendino wa bihamdihi subhanal adim. Engko jare koncone, Mas obatnya sampai nombe. Ya, itu secukupnya lah buat kita sendiri. Nah, saudara-saudaraku, itulah perjalanan rukun dan syarat sahnya daripada mahsyar. Mudah-mudahan dengan materi saya sampaikan ini kita jadi semakin hati-hati. Saya nggak ada filmnya nih. Kalau ada filmnya, waduh dahsyat ini sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi semakin baik dalam amaliyah kehidupan kita. Amin. Allahumma. Saya cuma punya waktu 5 menit. Ya. Apakah sekarang ini Imam Mahdi sudah lahir? Wallahu alam. Tapi Yahudi sangat takutnya sampai buat COVID untuk masang di tubuh manusia deteksi untuk mencari Imam Mahdi. Jadi siapa yang DNA-nya tinggi, DNA-nya di luar rata-rata, itu pasti keturunan Nabi atau orang-orang soleh. Karena hasil DNA dari yang mereka teliti, para nabi-nabi yang mereka, ya Allah sih digergaji barang semua itu DNA diukur semua itu memang semua di atas rata-rata, ya. Dan ternyata sampai sekarang ini mereka belum menemukan. Mereka tidak mampu menemukan dengan COVID. Mereka buat baru nanti pakai nyamuk. Mau mencari Imam Mahdi. Mereka berpikir begini. Mereka tahu kalau ada Imam Mahdi mereka nanti akan kalah dan dibunuh. Maka dia takutnya apa? Dengonot, ayo saturnya dia muncul, kita pateni dulu. Maka dia mencari. Ya. Ini sertifikatnya COVID-4, tapi satu pun jarum tidak ada yang masuk. Sakti. Ya, punya saya obatnya disuntikkan ke bumi, ke tanah, seret gitu. Jadi kalau dilacak, hari ini gak nang di cangkruk doa nang gono. Padahal saya sekarang ada di Segodo. Ya, ya Bi. Apa saja kelebihan berjamaah subuh? Pertama, Rasul mengatakan rakaatan khafaji wa khairu minad dunya wa ma fiha. Karena sebelum sholat subuh itu ada 2 rakaat yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Isinya dunia dan seisinya itu dahsyat loh. Di dalam dunia ini ada emas, ada intan, ada berlian, ada ininya, batu bara banyak. Tidak ada artinya itu semua. Sampai Rasul mengatakan itu. Jadi rakaatani khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar ini itu lebih baik. Itu pertama. Kedua, Rasul mengatakan wa kanat sholatuhu ilal masih inna subhi. Ya, siapa yang melangkahkan kakinya sholat subuh berjamaah, dia itu dijamin surga. Terus Rasul, sahabat tanya, ya Rasul, adu dami indallah, dengan dosa-dosa kami yang begitu banyak, hatta ulil jannah ilallah, tetap kamu dijamin Allah masuk surga kalau sholat subuh berjamaah. Namanya kita itu ahlu sunnah wal. Nah, kalau jenengan sendirian, ndak ono ahlu sunnah wal ijenan. Ahlu sunnah itu wal. Nah, jadi terjawab. Nah, jadi Rasul yang menegaskan ada 2, lebih baik dari dunia dan seisinya, dan jaminan masuk surga. Sampai siapa tanya, dengan dosa-dosa tetap Allah jamin kamu yang sholat subuh berjamaah masuk surga. Nah, terjawab. Satu lagi terakhir, tapi itu sama ya. Saya tuh belum pernah dapat dari akhwat ukhti umi. Nah, saya kasih kesempatan satu. Malah ditakoni sing iki ya. Nah.
Salat perempuan afdal khairu minas salati fi nisa faqri fi baiti. Sebaik-baik wanita salatnya di rumah. Iya, waktu itu. Sebab waktu itu tuh berat. Jangankan wanita, pasukan muslim saja salat itu berat. Karena musuh Islam itu selalu menyerang. Dan menyerangnya di saat-saat salat. Boleh dibaca cerita lengkapnya di surat 4 102. Dawa-dawa gak usah kau mau jadi dewi. Gak mulai-mulai kok. Baca di surat 4 102 sampai Allah ajari cara sholatnya. Nah, maka Rasul melarang wanita karena pasukan muslim saja begitu berat, apalagi ketambahan wanita. Begitu Rasul wafat, Islam sudah mantap, sudah mapan. Keluarlah pengganti beliau, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibuatkan soft atas permintaan istri Rasulullah, yang dalam catatan istri beliau itu anaknya beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, minta soft wanita. Sejak itu dibukakan soft wanita karena sudah aman Islam. Nah, kalau sekarang sholat di rumah terus, malaikat rodok gini, awak mikus aman-aman udah kayak dalam masjid gitu. Apalagi ya rumahnya depannya masjid, terus tidak ke masjid, sayang, datanglah ke masjid. Jadi Rasul dulu melarang karena mencegah fitnah, mencegah keamanan, faktor keamanan. Nah, kalau sekarang wanita sholat subuh sudah gak ada fitnahnya, rumahnya dekat sini masjidnya, kecuali rumahnya di sini di depan itu, sholat subuh tidak ke Alikras Pak, tapi ke Malang. Terus tanya itu yang security, pada teman di Malang, lu katanya apa Bu? Ada sholat subuh, lu kalau karena masjid aja, nah, malah jadi fitnah gitu. Jadi dulu dilarang tuh untuk mencegah fitnah dan untuk menjaga keamanan. Nah, kalau sekarang sudah faktor aman, kenapa tidak ke masjid? Jadi hadis itu dilihat kapan dikeluarkan Rasul, kondisinya apa gitu. Jangan dipegang terus. Kalau dipegang terus nanti wanita tidak dapat. Nah ya makanya itu. Jadi itu dikeluarkan Rasul saat kondisi genting, belum aman. Sudah aman silakan. Abu Bakar malah buat soft. Berikutnya Umar bin Khattab dipertahankan, Utsman dipertahankan, sampai Ali dipertahankan sampai sekarang. Ada soft wanita, silakan datang, penuhi masjid ya ibu-ibu. Wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafirlahu. Rasul pesan, langkah kakimu menuju ke masjid itu tambahan rahmat 10, satu rahmat, satu langkah 10, satu langkah 10, dan jaminan duduknya di masjid ampunan dosa. Kan eman kalau nggak dapat ya. Wis selesai, kangen undangan mana ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya harus sampai di Al-Falah jam 9 ya, Al-Falah Rakyat Darmo. Kalau mau ya Bernagorono. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.